Aku pulang bukan karena rindu, tetapi karena ayahku, Pak Darman, meninggal dunia. Rumah ayah berada tidak jauh dari musola Al-Ikhlas. Musola tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bangunannya sederhana, cat hijau di dindingnya mengelupas. Lantainya dingin, namun ada satu tempat yang selalu dihindari warga kampung. Sebuah sumur tua di belakang musola. Sejak kecil, aku dilarang mendekatinya. Nenekku, Maimah, selalu berkata bahwa sumur itu ada yang menjaga. Jika maghrib lewat, tidak boleh ada siapapun berada di belakang musola. Waktu kecil, aku tidak pernah bertanya. Sekarang aku mulai mengerti alasannya. Malam pertama setelah pemakaman ayah, aku tidur sendirian di rumah itu. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara aneh. Suara seperti timba sumur ditarik perlahan. Bunyi kayu tua yang berderit. Berulang-ulang. Suara itu berasal dari arah belakang musola. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya angin. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara perempuan menangis. Tangisannya pelan, seperti ditahan. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Aku bangun dan mengintip dari jendela. Di bawah cahaya bulan yang redup, aku melihat sosok perempuan berdiri di tepi sumur. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya kurus. Pakaiannya putih kusam, seperti kain yang sudah lama basah. Ia berdiri, diam, tidak bergerak. Aku menutup jendela dengan tangan gemetar. Malam itu, aku tidak bisa tidur sampai pagi. Keesokan harinya, aku menemui tetangga lama, Bu Sari, yang rumahnya tepat di seberang musola. Saat aku menceritakan apa yang kulihat, wajahnya langsung pucat. Itu Mbak Ningsih, katanya pelan. Bu Sari bercerita, 20 tahun lalu, Mbak Ningsih dipaksa menikah oleh orang tuanya. Padahal, ia sudah punya kekasih. Malam sebelum pernikahan, Mbak Ningsih menghilang. 3 hari kemudian, jasadnya ditemukan di sumur belakang musola. Sejak saat itu, sumur tersebut tidak pernah digunakan lagi. Malam Jumat berikutnya, suasana kampung terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Setelah Isya, aku duduk di teras rumah. Tiba-tiba, aku mendengar namaku dipanggil. Raka, suaranya lembut, sangat mirip suara ibuku. Padahal, aku tahu, ibuku, Bu Ratna, sudah meninggal 5 tahun lalu. Aku berdiri, jantungku berdebar. Suara itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Raka, tolong. Tanpa sadar, kakiku melangkah menuju musola. Lampu jalan mati satu persatu. Udara menjadi dingin. Nafasku berat. Saat aku sampai di belakang musola, aku melihat sumur itu terbuka. Padahal, warga sudah menutupnya sementara dengan papan kayu. Timbanya bergerak sendiri. Dari dalam sumur, muncul tangan pucat dengan kuku hitam panjang. Perlahan, sosok perempuan itu naik. Rambutnya basah, wajahnya rusak, matanya kosong. Dari mulutnya keluar tanah basah. Ia menatapku. Aku di sini sendirian, katanya dengan suara serak. Kamu tinggal di rumah ayahmu. Ia tersenyum. Gantikan aku. Aku berteriak dan berlari sekuat tenaga. Pagi harinya, aku ditemukan pingsan di depan musola oleh Pak RT Waryono dan beberapa warga. Setelah kejadian itu, warga sepakat menutup sumur tersebut secara permanen dengan beton. Beberapa hari setelahnya, gangguan tidak berhenti. Pak Marwan, marbot musola, mulai mengalami hal aneh. Setiap subuh, sajadah di saf paling belakang selalu basah dan berbau tanah. Ia sering mendengar langkah kaki saat musola kosong. Suatu malam Jumat, Pak Marwan salat sendirian. Di tengah salat, ia mendengar suara sajadah digeser di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Saat sujud terakhir, ia melihat 2 kaki pucat di hadapannya. Sejak malam itu, warga kampung Cibunar sepakat untuk tidak pernah salat sendirian di musola. Saf paling belakang tidak pernah lagi digunakan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan kembali ke kota. Aku tidak sanggup tinggal lebih lama di kampung itu. Namun Bu Sari menghubungiku seminggu setelah aku pergi. Katanya, setiap malam Jumat, musola selalu terbuka sendiri. Lampunya menyala, sajadah tersusun rapi. Dan dari arah belakang musola, masih terdengar suara perempuan menangis. Bukan lagi meminta tolong, melainkan
memanggil nama seseorang. Namaku. Sejak aku kembali ke kota, aku sering bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku selalu berdiri di halaman musola Al-Ikhlas. Suasana gelap, lampu mati, angin berhembus pelan. Dari belakang musola terdengar suara air menetes. Aku tahu itu suara dari dalam sumur. Dalam mimpi, kakiku selalu bergerak sendiri. Aku berjalan ke belakang musola. Di sana, sumur itu tidak tertutup beton. Mulutnya terbuka lebar, seperti menungguku. Setiap kali aku mendekat, aku mendengar suara perempuan itu. Aku capek sendirian. Aku selalu terbangun sebelum melihat wajahnya. Beberapa hari kemudian, Busari kembali menghubungiku. Suaranya terdengar panik. Ia berkata, "Sejak sumur ditutup, kejadian aneh justru semakin sering terjadi. Anak-anak kecil di kampung mulai berbicara sendiri saat maghrib. Mereka menunjuk ke arah musola sambil berkata, ada tante berambut panjang yang mengajak bermain. Pak Marwan, marbot musola, jatuh sakit. Tubuhnya lemas. Ia sering mengigau sambil menyebut nama Mbak Ningsih. Yang paling mengganggu, setiap malam Jumat, ada satu sajadah tambahan di musola. Tidak ada yang membawa, tidak ada yang mengaku. Sajadah itu selalu basah. Aku mencoba melupakan semuanya. Namun suatu malam, ponselku berdering. Nomor Busari. Saat kuangkat, yang terdengar hanya suara napas berat dan tangisan pelan. Lalu, suara itu berbicara. "Raka, pulanglah." Suaranya jelas, bukan suara Busari. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. 2 hari kemudian, aku memutuskan kembali ke kampung Cibunar. Aku ingin semua ini selesai. Setidaknya, aku ingin tahu mengapa namaku terus dipanggil. Saat aku tiba, suasana kampung terasa berbeda. Lebih sepi. Banyak rumah tertutup, musola terlihat gelap meski masih sore. Busari menemuiku. Wajahnya pucat dan terlihat lebih tua. Dia makin kuat, katanya pelan. "Sejak kamu pergi." Malam itu, warga berkumpul di musola untuk mengadakan doa bersama. Mereka berharap Mbak Ningsih bisa tenang. Aku duduk di saf depan, mencoba menenangkan diri. Saat doa dimulai, angin dingin berhembus masuk. Lampu musola berkedip. Bau tanah basah kembali tercium. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari arah belakang. Pelan, jelas. Doa terhenti. Tidak ada yang berani menoleh. Tangisan itu berubah menjadi tawa lirih. Aku sudah tidak sendiri. Lampu musola padam. Dalam gelap, aku merasakan seseorang berdiri tepat di belakangku. Nafasnya dingin menyentuh leherku. "Sekarang giliranmu," bisiknya. Aku berbalik. Di hadapanku berdiri Mbak Ningsih. Wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Matanya kosong. Senyumnya lebar. Rambutnya basah meneteskan air ke lantai musola. Semua orang berteriak. Beberapa pingsan. Aku tidak bisa bergerak. Mbak Ningsih mengulurkan tangannya kepadaku. "Kamu yang paling sering kupanggil," katanya. "Kamu yang paling mendengar." Aku merasa tubuhku ditarik. Dunia terasa berputar. Suara orang-orang menjauh. Namun tiba-tiba suara azan subuh terdengar keras. Sangat keras. Cahaya masuk ke musola. Sosok Mbak Ningsih menghilang. Aku jatuh terduduk di lantai. Pagi harinya, warga kembali menutup musola selama beberapa hari. Mereka mengundang seorang ustaz dari kampung sebelah. Setelah dilakukan doa dan penutupan, suasana kampung perlahan tenang. Aku kembali ke kota untuk terakhir kalinya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebulan kemudian, Busari mengirim pesan singkat. "Raka, musola sudah aman." Aku menghela napas lega. Pesan berikutnya masuk beberapa detik kemudian. Tapi sekarang sumur itu sering memanggil nama orang lain. Aku menatap layar ponsel. Nama yang disebut bukan namaku lagi. Dan aku sadar satu hal. Di kampung Cibunar, penunggu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu orang berikutnya untuk menemani